Liko memerintahkan Floragato untuk menggunakan Magical Leap yang bisa ditangkis oleh Onyx dengan memerintahkan Garganacl Salt Pickling. Kemudian Garganacl melanjutkan dengan Stone Age yang dihindari Floragato dengan melompat sambil melancarkan Magical Leap. Garganacl menggunakan Salt Pickling lagi yang diantisipasi Floragato dengan menggunakan Quick Attack. Sampai akhirnya Floragato melancarkan akrobatik untuk menghindar sekaligus mendaratkan serangan telak. Rupanya dari tadi Grusa telah mengawasi pertarungan tersebut. Onyx menyuruh Garganacl untuk memulihkan kondisinya. Merasa terpojok, dia akhirnya mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Garganacl menjadi Terastal tipe batu. Begitu pertarungannya dilanjutkan, Garganacl menggunakan Salt Pickling lagi, yang meskipun Floragato mencoba menghindarinya, tapi akhirnya dia kena juga. Liko yang panik memerintahkan Floragato Magical Leap, tapi sama sekali tidak berpengaruh terhadap Garganacl. Sekali lagi, Garganacl menggunakan Self Regenerate untuk memulihkan kondisi tubuhnya, sedangkan Floragato bertekuk lutut karena efek dari Salt Pickling. Onyx menyarankan agar Liko menyerahkan Terapagos kepadanya. Melihat hal itu, Grusa hendak turun tangan, tapi Liko rupanya sama sekali tidak mau menyerah. Menyatakan bahwa demi Terapagos dan sekolahan, dia tidak boleh kalah. Dengan tekad yang kuat, Liko mengaktifkan Terastal Pokemon. Onyx menyuruh Garganacl Stone Age, tapi Floragato melompat ke udara untuk menghindarinya, sebelum akhirnya melancarkan Magical Leap yang diperkuat. Pada akhirnya Garganacl pun dapat dilumpuhkan, sehingga Liko pun menjadi pemenangnya. Sebelum pergi, Onyx mengakui kemampuan Liko dan mintanya untuk terus mengingat namanya. Roy harus segera melaporkan hal ini kepada teman-temannya, tapi Sanggo malah memerintahkan Glalie untuk menyerangnya dengan Blizzard, yang untungnya masih bisa dihindari oleh Roy dan Fuecoco. Masuk lagi ke dalam ruang seni, Roy memerintahkan Fuecoco Flamethrower, namun mengurungkan niatnya karena tidak ingin menghancurkan karya seni yang ada di ruangan tersebut. Jadi Roy pun mengeluarkan Kilowattrel, memancing Sanggo untuk melakukan pertempuran di halaman saja, sehingga di situ dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelahnya Fuecoco dan Glalie saling membenturkan serangan. Namun Fuecoco ternyata lebih unggul, sehingga berhasil mendaratkan serangannya. Ketika Sanggo mengamuk atas kekalahannya, Agate menyuruhnya untuk mundur. Tapi dia menolak, mengira masih bisa bertarung. Sampai kemudian Onyx membawanya pergi dari tempat tersebut. Ketika Liko melihat The Explorer telah pergi, Grusa keluar dari persembunyiannya. Liko sedikit gugup saat bertemu dengannya, dan Grusa dengan tegas menyuruhnya menemuinya di kantor kepala sekolah. Membuatnya semakin khawatir karena Liko menggunakan Terastal Pokemon meskipun dinyatakan gagal dalam ujiannya. Sesampainya di kantor, Liko berdiri di depan kepala sekolah, asistennya, serta Grusa. Kepala sekolah mengkonfirmasi apakah betul Liko menggunakan Terastal Pokemon dalam pertarungan, yang dibenarkan oleh Likonya sendiri. Rupanya Grusa telah salah menilai Liko, dan akhirnya paham bahwa Liko bertarung demi melindungi orang lain. Kepala sekolah dan yang lainnya pun memuji Liko yang berjuang demi melindungi sekolahan. Dengan demikian, Grusa pun memutuskan untuk meluluskan Liko dalam ujian implementasi, karena telah memperjuangkan kebenaran membuatnya layak untuk mendapatkan hal tersebut. Setibanya di luar, teman-temannya mengucapkan selamat kepada Liko yang telah dinyatakan lulus ujian. Dan dengan itu mereka pun dapat mengaktifkan Terastal Pokemon. Begitu babak kedua akan dilaksanakan, mereka mendapatkan kabar bahwa Liko dan Roy akan saling berhadapan nantinya. Battle turnamen berlanjut dengan Dot yang berhadapan dengan Ray. Kedua peserta terlihat sangat kelelahan menjelang dilakukannya pertandingan tersebut. Setelahnya Dot pun mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Quaxwell menjadi Terastal tipe air. Teman-temannya yang menyaksikan dari bangku penonton terlihat begitu bersemangat. Dot kemudian memerintahkan Quaxwell Liquidation, yang dengan itu mampu melumpuhkan musuhnya, sehingga wasit pun menyatakan Dot sebagai pemenangnya. Liko dan Roy turut bergembira dengan kemenangan ini, menyadari bahwa temannya semakin menguasai Terastal Pokemon. Setelah pertandingannya selesai, Ray menghampiri Dot untuk berjabat tangan, mengakui bahwa penyelamat sekolah memang sangatlah tangguh. Dot lalu menanyakan dari mana dia tahu tentang hal tersebut, yang dimana ternyata semua orang membicarakan perihal ini. Dot menatap Botan yang berada di bangku penonton, menyadari bahwa temannya itu yang membeberkan rahasia mereka.
Nemo juga mendengar bahwa Liko dan kawan-kawan telah mengalahkan penyusup yang masuk ke dalam sekolahan. Mendengar itu, Liko dan Roy sedikit kebingungan menjelaskan situasinya. Daripada itu, semuanya sangat menantikan pertandingan antara Liko dan Roy, dan tidak ingin melewatkannya sama sekali. Nemo juga berpikiran sama seperti mereka semua, dan sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan kedua peserta yang berada di posisinya masing-masing, maka pertandingan itu akan dimulai sebentar lagi. Sementara itu, terlihat beberapa gym leader dan orang-orang terkenal lainnya yang sangat penasaran akan jadi apakah pertandingan ini. Setelah memastikan bahwa Liko dan Roy sudah siap, maka wasit pun menyatakan pertandingannya akan dimulai. Pertandingan diawali dengan Floragato dan Fuecoco yang saling benturkan serangannya. Selanjutnya, kedua Pokemon tersebut saling bertabrakan dengan Quick Attack versus Flame Charge, yang mana Floragato berhasil menghit Fuecoco, mendorongnya mundur. Fuecoco mengulangi gerakan yang sama, tapi berkat efek Flame Charge, kecepatan Fuecoco meningkat, memungkinkan dia berlari mengelilingi Floragato dan mendaratkan serangan. Liko mencoba menghentikan pergerakan Fuecoco dengan memerintahkan Floragato untuk mengikatnya. Meskipun begitu, Roy menyuruh Fuecoco untuk terus berlari, membuat Floragato berputar tak terkendali. Namun pada akhirnya, Floragato berhasil membalikkan keadaan dan banting Fuecoco ke tanah dengan sangat keras. Melihat Pokemonnya yang terluka, Roy segera menggantinya dengan Kilowattrel, yang memiliki keunggulan karena bisa terbang. Sekarang move Floragato tidak akan begitu berpengaruh terhadap Kilowattrel, namun Liko tidak memperdulikannya, dan malah menyuruh Floragato untuk mengikat kaki Kilowattrel dalam upaya mengulangi strategi sebelumnya. Tapi sebelum dia sempat menjalankan rencananya, Roy menyuruh Kilowattrel terbang tinggi ke udara, menyeret Floragato bersamanya. Ketika Kilowattrel terjun ke bawah lagi, Floragato menggunakan Magical Leap sebagai media pendaratan, mencegahnya menerima damage yang berlebihan. Liko dan Roy memuji kemampuan mereka masing-masing, sedangkan yang lainnya juga memberikan apresiasi terkait dengan apa yang mereka lakukan dalam pertandingan tadi. Liko kemudian merintahkan Floragato Magical Leap, sementara Roy menyuruh Kilowattrel untuk terbang menjauh dari musuhnya. Akan tetapi, Magical Leap mengunci pergerakan targetnya, sehingga kabur pun juga tidak akan berguna. Namun Roy sama sekali tidak berniat untuk kabur, melainkan untuk mengisi energi Kilowattrel melalui sayapnya yang mampu mengantarkan muatan listrik. Setelahnya, Roy pun merintahkan Kilowattrel Spark, sedangkan Liko merintahkan Floragato Scratch. Namun Kilowattrel mampu menjatuhkan Floragato, mengingat dia memiliki keuntungan karena berada di udara. Liko yang menyadari Floragato terkena efek Paralyze, maka dia pun langsung menggantikannya dengan Hatterene. Tidak ingin berikan kesempatan, sekali lagi Roy merintahkan Kilowattrel Spark, di mana Liko mengantisipasi dengan merintahkan Hatterene Confusion, membuat Kilowattrel terbang tak tentu arah. Roy langsung melakukan serangan balik dengan merintahkan Kilowattrel Uproar, mengganggu konsentrasi Hatterene. Ini memungkinkan Kilowattrel untuk mendaratkan serangan telak pada Hatterene. Roy merintahkan Kilowattrel Spark lagi, yang mana Hatterene sudah tidak mampu bergerak lagi dan malah melirik ke arah Liko, sehingga Pokeballnya pun bersinar terang. Alhasil Kilowattrel pun berhasil melumpuhkan Hatterene. Liko berterima kasih kepada Pokemonnya atas perjuangannya. Tapi yang jadi masalah, Floragato masih terkena efek Paralyze, dan kemungkinan tidak akan bisa bertarung sebagaimana mestinya. Namun secara mengejutkan, Floragato ternyata telah pulih, berkat ability heal yang diberikan oleh Hatterene sesaat sebelum dia dikalahkan tadi. Setelah melihat kemampuan Liko, maka tidak heran jika berusaha meluluskannya dalam ujian. Liko pun berterima kasih sekali lagi atas bantuan Hatterene, dan bersiap untuk bertarung lagi. Ketika Roy merintahkan Kilowattrel melancarkan Spark, Liko hampir saja menyuruh Floragato untuk menangkap musuhnya lagi. Dan karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, maka dia pun batalkan serangannya. Akan tetapi, Floragato sudah terlanjur mengayunkan yoyonya, yang membuat Kilowattrel sedikit goyah, memberikan celah baginya untuk diserang. Tanpa berlama-lama, Floragato melancarkan Scratch, yang dengan itu berhasil melumpuhkan Kilowattrel. Liko menyatakan strategi yang tidak disengaja ini dapat diubah menjadi kombinasi serangan baru. Setelah berterima kasih kepada Pokemonnya, Roy mengatakan pertandingan ini masih belum berakhir, dan mengirimkan Fuecoco yang berapi-api kembali ke arena. Roy merintahkan Fuecoco Flamethrower, tapi Liko segera bertindak dengan merintahkan Floragato meluruskan yoyo di hadapan Fuecoco, memberinya kesempatan untuk mendaratkan serangan mendadak.
Jika diingat-ingat lagi, pertandingan ini mengingatkan mereka saat bertarung untuk yang pertama kalinya. Pada saat itu, Pokemon-Pokemon mereka masih kecil dan belum berpengalaman. Seringkali mereka berlatih dengan Kapten Pikachu, dan semakin bertambah kuat seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan Explorer, dan berniat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk melampaui segalanya. Floragato dan Fuecoco saling bertukar serangan. Ketika Fuecoco menerjang maju, Floragato menghentikan langkahnya dengan Sucker Punch, move yang baru dipelajarinya tadi. Namun Fuecoco melancarkan Stomping Tantrum yang berhasil menghit Floragato. Setelahnya, Floragato dan Fuecoco menghantamkan Quick Attack versus Flame Charge, yang mana serangannya itu seimbang. Roy dan Fuecoco mulai mengungkapkan tekad mereka untuk terus tumbuh lebih kuat dengan menyanyikan lagu, bersama dengan Rhyme dan yang lainnya yang juga ikut bergabung bersama dengan mereka. Di tengah-tengah pertandingan serta sorak-sorai dari para penonton, Fuecoco semakin bertambah semangat dan melompat ke udara. Tiba-tiba tubuhnya bersinar terang, membuatnya berevolusi menjadi Crocalor, sehingga Roy pun menjadi sangat gembira. Crocalor merupakan Pokemon buaya api, dapat mengeluarkan api sambil mengeluarkan suara serang. Bola api berbentuk telur yang muncul di kepala Crocalor terbentuk oleh campuran energi api dan vitalitasnya yang melimpah. Bahkan dia juga bisa menggunakan bola api itu dalam pertempuran. Liko dan Roy ingin menyaksikan Pokemonnya beraksi lagi, sehingga mereka pun memutuskan untuk sama-sama mengaktifkan Terastal Pokemon. Magical Leap dan Flamethrower saling bertabrakan untuk yang kesekian kalinya. Crocalor yang lebih unggul berhasil mengambil alih, tapi Floragato melompat untuk menghindari serangannya. Floragato lalu melancarkan Quick Attack, yang direspon Crocalor dengan Flame Charge. Serangan yang bertabrakan tersebut menimbulkan ledakan yang besar, sampai akhirnya Floragato terjatuh dari kepulan asap dan pingsan, sehingga Roy dan Crocalor pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Roy merayakan kemenangannya dengan Pokemonnya yang baru berevolusi, sedangkan Liko menghampiri Pokemonnya yang sudah berjuang sekeras mungkin, tapi akhirnya kalah. Setelahnya Liko dan Roy berjabat tangan, dan kepala sekolah mengumumkan bahwa battle turnamen telah berakhir. Pada sore harinya, Han beritahukan bahwa dia akan kembali ke Indigo Academy dan berjanji akan bertarung lagi melawan Liko jika mereka bertemu lagi. Sementara itu, Roy menerima ucapan selamat dari orang-orang yang pernah bertarung melawannya dan berjanji untuk terus meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Dot menerima anggukan persetujuan dari Aoki sebelum akhirnya mendapat panggilan dari Nanjamo yang melewatkan kesempatan untuk menonton pertandingannya. Setelahnya, dia juga bertemu dengan Poppy, membuatnya terpaksa harus mengakhiri panggilan dari Nanjamo agar bisa mengobrol dengan anggota Elite Four tersebut. Sesampainya di lobi, Liko berbicara dengan anggota Elite Four beserta gym leader lainnya yang mendorongnya untuk terus melangkah lebih jauh, mempertimbangkannya untuk mengikuti Pokemon League. Sementara Dot mengawasinya dari kejauhan, hingga tak sadar bahwa Botan berada di belakangnya, yang mengetahui identitasnya sebagai Nidoting. Berterima kasih karena telah mau menjadi temannya. Dikarenakan ujian Terastal Pokemon telah berakhir dan sudah menguasai ilmu itu sepenuhnya, Liko dan kawan-kawan memutuskan untuk meninggalkan Naranja Academy dan melanjutkan petualangan mereka lagi. Sementara itu, saat Onix dan Sanggo bersantai sambil makan sandwich, Spinel mempelajari data Terapagos yang dicuri dari Naranja Academy. Agate kemudian masuk untuk melaporkan bahwa Ember penasaran dengan aktivitas yang mereka lakukan. Meskipun Agate tidak memberitahukan keseluruhan ceritanya, yang membuat Spinel lega, sehingga mereka bisa melanjutkan rencana ini lagi.